السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الفاتحة. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الذكر ثواب حركة الذكر والاجتماع عليه. Hadis 1181. Ar-Rajal Bazzar. Sudah itu? Insyaallah ya. Coba lihat. Ya, 1181. Hadis 1181. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharrajal Bazzaru bi isnadihi عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله sesungguhnya bagi Allah sayyarah sekelompok yang senantiasa berkeliling minal malaikati dari para malaikat yatlubuna mereka mencari halaqah zikir fa idza atau alaihim ketika mereka telah sampai di orang-orang yang berkumpul di halaqah zikir hafu bihim maka mereka mengitari orang-orang yang para malaikat tadi mengitari orang-orang yang duduk di majlis zikir. Summa ba'atsu kemudian mereka mengutus Ra'idahum utusan mereka ila sama ke langit ila Rabbil Izzati tabaraka wa ta'ala menghadap kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yaquluna maka mereka mengatakan Rabbana wahai Tuhan kami ataina kami datang ala ibadika kepada hamba ala ibadin kepada hamba-hamba min ibadika dari hamba-hamba Engkau
yu'azzimuna, mereka semua mengagungkan ala'aka, nikmat-nikmat engkau. Wa yatluna, dan mereka membaca kitabaka, kitab engkau. Wa yusalluna, dan mereka semua membaca salawat ala nabiyyika, atas nabi engkau Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yas'alunaka, dan mereka meminta kepada engkau li akhiratihim, untuk urusan akhirat mereka, wa dunyahum, dan urusan dunia mereka. Wa yaquluna, fayaqulu, maka berfirman Allah tabaraka wa taala, wasyuhum, naungilah mereka, tutupilah mereka, rahmati, dengan rahmatku. Wa yaquluna, para malaikat mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna fihim, sesungguhnya di kalangan mereka, fulanan, ada seseorang fulan, al-khatta, yang banyak dosanya. Innama i'tanaqahum i'tinaqan, hanyalah dia berkumpul dengan kelompok yang zikir tadi kebetulan saja. Wa yaqulu tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wasyuhum, naungilah mereka, rahmati, dengan rahmatku. Fahum, maka orang-orang yang hadir di majlis zikir, al-julasa'u, adalah teman-teman duduk, la yashqa bihim, yang tidak celaka dengan sebab mereka, jalisum, orang yang duduk bersama mereka. Jadi di dalam hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang majlis-majlis, isi majlis yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha dengan orang-orang yang hadir di majlis tadi. Karena tidak semua majlis, tidak semua perkumpulan itu dicintai oleh Allah. Tidak semua perkumpulan mendatangkan keberkahan. Tidak semua perkumpulan mendatangkan kebaikan. Tidak semua perkumpulan mendatangkan rahmat. Bahkan banyak dari perkumpulannya manusia di dunia ini, karena tidak didasari atas urusan agama, akhirnya perkumpulan-perkumpulan tadi justru menjadi malapetaka bagi dia. Lalu perkumpulan apa? Majlis apakah yang mendatangkan ridha Allah? Majlis apakah yang di situ menjadikan Allah Subhanahu wa taala sayang kepada orang-orang yang ada di majlis itu? Di sini disebutkan yu'azzimuna alahak, majlis yang mana di situ diulang-ulang kebesaran Allah. Majlis di mana di situ diulang-ulang bagaimana besarnya nikmat Allah kepada kita. Artinya orang tidak akan bisa tahu agungnya nikmat Allah. Orang tidak akan bisa tahu bagaimana agungnya Allah kecuali orang itu punya ilmu. Artinya majlis-majlis ilmu, majlis-majlis seperti kita ini juga termasuk majlis yang dicintai oleh Allah kalau diterima oleh Allah. Semoga majlis kita diterima oleh Allah. Berarti istilah majlis zikir itu bukan hanya majlis yang mengucapkan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, tasbihat, tahlil, itu majlis zikir juga, tapi bukan sesempit itu makna majlis zikir. Jadi semua majlis yang di situ orang mengingati Allah, mengagungkan Allah, membaca kitab Allah, mempelajari kitabnya Allah, membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu semua termasuk majlis zikir yang mana mendatangkan rahmat Allah. Yang pertama. Yang kedua, di sini disebutkan bahwa humul qaum alladzi la yashqa bihim jalisuhum, humul julasa alladzi la yashqa bihim jalisuhum. Orang-orang yang ada di majlis zikir adalah orang-orang yang siapa saja yang berdekatan dengan mereka, sebab keberkahan mereka, orang-orang yang dekat dengan mereka tidak akan menjadi orang yang celaka.
Di sini menunjukkan bagaimana pentingnya kita ini berkumpul dengan orang-orang soleh, berdekatan dengan orang-orang soleh. Di sini disebutkan bahwasanya yang ikut di majlis itu tidak semuanya ahli zikir, bahkan sebagian yang satu banyak dosanya, banyak salahnya. Tapi berkah dia datang ke majlis zikir berdekatan dengan orang soleh, dia pun dapat kecipratan rahmat Allah sehingga dia pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali kita ini berdekatan dengan orang soleh, baik zahir apalagi batin kita. Zahir kita harus dekat dengan orang soleh, batin kita juga harus selalu dekat dengan orang soleh. Maka diceritakan ada seorang wali mimpi, dia dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat-derajatnya orang di akhirat. Maka melihat ada seseorang yang sepertinya biasa tapi derajatnya begitu tinggi, tepat di bawahnya derajatnya Sayyidina Abdullah ibn Mubarak. Yang mana Abdullah ibn Mubarak ini seorang ulama besar, ahli fikih, ahli hadis, ahli berjuang. Semua keahlian wujud di dalam dirinya Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Ini orang luar biasa. Lah ini kok ada orang biasa-biasa saja bisa derajatnya mirip-mirip dengan Sayyidina Abdullah bin Mubarak, ini amalannya apa? Maka wali tadi melihat, datangi ke rumahnya orang yang dilihat di mimpi tadi. Kebetulan rumahnya tepat di depan rumahnya Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Wali tadi bertanya kepada istrinya, "Wahai tuan, sebenarnya apa amalan suami tuan nih sehingga punya derajat yang begitu mulia, kedudukan yang begitu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala?" Maka istrinya mengatakan, "Oh tidak, suami saya ini orang biasa-biasa, amalannya juga biasa-biasa, tidak punya keistimewaan apa-apa." Maka wali tadi bertanya lagi, "Tidak mungkin, ini mesti ada sesuatu hubungan khusus sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi anugerah khusus kepada dia." Maka akhirnya istrinya ingat-ingat lagi apa amalannya suaminya. Setelah diingat, akhirnya ketahuan, oh iya, saya ingat suami saya itu setiap malam keluar rumah menghadap ke rumahnya Abdullah bin Mubarak sambil berkata, "Ya Allah, saya ini cinta kepada Abdullah bin Mubarak, sedangkan amalan saya ini tidak sama dengan amalan Abdullah bin Mubarak. Ya Allah, dengan cintaku dengan beliau, kumpulkanlah aku dengan beliau di surga." Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala berkat cintanya orang ini yang tulus kepada orang yang soleh, Allah berikan anugerah yang istimewa kepada dia sesuai dengan hadis al-mar'u ma'aman ahabba. Maka dalam hadis lain disebutkan, kalau orang itu berdekatan dengan teman yang baik, dengan orang-orang yang baik, seperti orang yang berdekatan dengan pedagang minyak wangi. Walaupun tidak bisa membeli, maka dia tetap aja kecipratan bau wangi. Walaupun tidak bisa membeli. Maka bagaimana kita ini selalu mendekatkan jasad kita dengan orang soleh, begitu juga ruh kita, batin kita, hati kita selalu berhubungan dengan orang soleh. Semuanya insyaallah. Jangan sampai sebaliknya, sudah amalannya lemah, kehidupannya banyak salah, musuhi orang-orang soleh. Ini jadi kecelakaan yang sempurna. Kita ini salah itu sudah celaka, sudah salah musuhi orang-orang yang dicintai oleh Allah, kecelakaannya itu sempurna, celaka di dunia sebelum celaka yang selamanya di akhirat. Nauzubillah. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, maka beliau bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, innalillah, sesungguhnya bagi Allah saraya, sekelompok yang berkeliling, minal malaikati, dari kalangan para malaikat, tahullu, yang singgah, wa taqifu, dan berhenti, ala majalisiz zikri, di majlis-majlis zikir, farta'u, maka makan dan minumlah kalian semua, fi riyadil jannah, di taman-taman surga.
Qalu, para sahabat mengatakan, wa aina riyadul jannah, manakah taman-taman surga itu? Qala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, majalisuz dzikri, taman-taman surga adalah majlis-majlis zikir. Guru kita menyebutkan, apa hubungannya antara majlis zikir dengan taman surga? Di antara yang bisa dipahami, kata beliau, bahwasanya surga itu adalah hasil dari amalan orang di dunia, dan termasuk yang paling banyak menjadikan jadi bahan-bahan di surga, bahan-bahan istana di surga, bahan-bahan kenikmatan-kenikmatan yang akan didapatkan oleh seorang manusia di surga adalah berzikir dan hadir di majlis-majlis zikir. Maka siapa yang betah di majlis zikir, ngaji betah, wiritan betah, istighosah betah, ayatul hirzi betah, berarti seperti orang yang sedang menyiapkan makan dan minumnya di surga. Jadi kalau orang itu ngaji ngantuk, wiritan ngantuk, istighosah ngantuk, hirzian ngantuk, berarti mau nyiapin makannya di surga malah males. Nanti kalau nggak punya makanan bagaimana? Jadi kita harus paham seperti itu. Majalisuz dzikri, majlis-majlis zikir. Fagdu, maka berpagi-pagilah kalian semua. Waruhu, dan sore-sorelah kalian semua. Fi dzikrillah, dalam mengingati Allah. Zikir pagi petang, zikir pagi petang. Ketika orang itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk zikir pagi petang, maka di antara anugerah yang akan diberikan oleh Allah kepada dia, waktu di antara pagi dan petang itu semuanya dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Maka pagi petang itu penting. Hirzian pagi dijaga, hirzian petang dijaga, ngaji dijaga, sehingga penuh hidup kita ini dalam ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Karena ketika orang itu tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu-waktu yang lewat itu akan jadi penyesalan bagi dia. La yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim wa lam yadhkurunallah fih, atau kama jaa fil hadits. Ahli surga tidak menyesal kecuali atas waktu-waktu yang lewat di dalam kehidupan mereka, yang mana waktu-waktu itu mereka tidak berzikir. Karena apa? Ketika sebelum masuk surga ditampakkan kepada mereka bagaimana waktu-waktu yang mereka berzikir dalam waktu itu, macam-macam kebaikan, macam-macam pahala, macam-macam anugerah Allah berikan kepada mereka. Dan waktu-waktu yang kosong, akhirnya kosong juga dari pahala, kosong dari kebaikan, kosong dari anugerah. Sehingga akhirnya mereka menyesal. Kenapa waktu dulu itu semua enggak saya penuhkan untuk zikir? Lah selagi kita ini masih di dunia, belum berangkat ke akhirat, bagaimana tiap detik waktu yang lewat di dalam kehidupan kita ini kita gunakan untuk berzikir. Semua niat insyaallah. Faqdu waruhu fi dzikrillah wadhkuruhu, dan ingatilah Allah bi anfusikum, dengan hati-hati kalian. Man kana, ini penting ini. Man kana, barang siapa yang menghendaki, man kana yuhibbu, barang siapa yang mencintai, ayya'lama, untuk dia mengetahui, manzilatahu indallah, derajat dia di sisi Allah, falyanzur, maka hendaklah dia melihat, kaifa manzilatullah indahu, bagaimana kedudukan Allah, posisi Allah di sisi dia. Jadi harus kita pahami bahwasanya penilaian-penilaian makhluk, pandangan-pandangan makhluk kepada kita itu tidak ada gunanya sama sekali bagi kita. Tidak ada manfaatnya sama sekali bagi kita. Orang bilang kita ini mungkin orang soleh, ini orang yang taat beragama, ini seorang santri, ini seorang hafidz Al-Quran, ini ahli masjid. Walaupun pandangan orang seperti itu, tapi kalau di sisi Allah kita tidak seperti itu, ya semua pandangan orang itu tidak ada harganya. Maka yang paling penting, yang perlu kita pikirkan hari-hari, kita renungkan hari-hari adalah sebenarnya
saya ini di sisi Allah itu bagaimana? Saya ini di sisi Allah ini santri sebenarnya apa santri gadungan? Saya ini di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika ngaji itu dihitung ngaji apa dihitung lamun? Saya ini di sisi Allah Subhanahu wa taala ini dihitung mondok apa hanya dihitung pindah tidur? Ini perlu kita renungkan terus, bagaimanakah sebenarnya saya ini di sisi Allah? Bagaimanakah derajat saya ini, posisi saya di sisi Allah bagaimana? Lah Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sudah memberikan petunjuk kepada kita. Kalau pengen tahu derajatmu di sisi Allah bagaimana, lihatlah pandanganmu terhadap Allah itu bagaimana. Sikapmu kepada Allah itu bagaimana. Kalau sikapmu kepada Allah itu engkau selalu memuliakan Allah, selalu mengagungkan Allah, berarti kamu ini orang yang mulia dan orang yang agung di sisi Allah. Kalau kita ini sering ingat kepada Allah, berarti Allah Subhanahu wa taala juga selalu ingat kepada kita. Ingat yang ingatnya itu ingat dengan pandangan rahmat. Tapi sebaliknya kalau kita ini lupa terus kepada Allah, bahkan waktu sholat pun lupa kepada Allah, maka ini berarti kita juga di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal melihat saja, saya ini orang baik atau tidak, saya ini orang yang mulia di sisi Allah atau tidak, itu tergantung sikap kita terhadap Allah, sikap kita terhadap perintah-perintahnya Allah, sikap kita terhadap agama Allah. Kalau kita sikap kita terhadap Allah, terhadap agama Allah, terhadap perintahnya Allah memuliakan, maka kita berarti orang mulia. Kalau biasa-biasa, berarti orang biasa-biasa. Kalau menghinakan, meremehkan, berarti hanya orang remeh saja di sisi Allah. Maka ini perlu kita lihat. Orang-orang zaman dulu, guru-guru kita, para wali-wali Allah, mereka jadi orang sukses bukan karena sholatnya beda dengan kita, bukan karena wiridnya beda dengan kita, tetapi karena sikap mereka terhadap sholat, sikap mereka terhadap wirid itu berbeda dengan sikap kita terhadap sholat, sikap kita terhadap wirid. Akhirnya karena perbedaan sikap itulah jadinya berbeda derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yunzilul abda, akan menempatkan seseorang hamba minhu dari Allah, maksudnya di sisi Allah, haitsu anzalahu, sesuai dengan bagaimana hamba tadi meletakkan Allah, memandang Allah min nafsihi, dari hatinya. Maka kalau kita ini pengen mulia di sisi Allah, pengen dicintai Allah, maka selalulah kita mencintai Allah, menganggap agung semua perintah-perintah Allah, menganggap agung agama Allah, biar dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Cuman ya Allah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin min Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idzu min syarri ma sta'adaka min 'abdika wa rasulika wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaika tuklan la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.